Assalamualaikum adik-adik. Nah, eh, karena sebentar lagi kita mau menghadapi mid semester, jadi di sini Ustazah sampaikan materi terakhir ya. Jadi nanti mid semester kalian bilangan bulat, bilangan pecahan, dan himpunan. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, silahkan siapkan alat tulis kalian ya. Jangan lupa dicatat. Oke, kita masuk ke materi terakhir, yaitu materi himpunan. Nah, apa sih himpunan itu? Jadi himpunan adalah kumpulan objek maupun benda dengan ciri-ciri yang sama. Jadi ciri-cirinya harus sama. Contohnya seperti ini, kumpulan hewan berkaki 4. Jadi ciri-cirinya adalah hewannya berkaki 4, sama-sama berkaki 4. Kumpulan planet pada tata surya. Jadi kumpulan semua planet yang ada di tata surya, kan objek atau benda, ciri-cirinya sama yang berada di tata surya. Kumpulan nama bulan dalam 1 tahun. Ada ya, Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Nah, selanjutnya, cara menuliskan himpunan seperti ini. Himpunan biasanya dilambangkan dengan huruf kapital, kemudian diapit oleh kurung kurawal. Kurung kurawal itu yang sama seperti kurung biasa, tapi dia ada lengkungnya ya. Contohnya, Ustazah punya A sama dengan apel, anggur. Jadi ini artinya himpunan A itu isinya buah apel dan anggur. Paham ya sampai di sini penulisannya? Jadi penulisannya harus huruf kapital. Dan jangan lupa kurung kurawalnya ini di depan dan di belakang. Selanjutnya, cara menyatakan himpunan. Jadi cara menyatakan himpunan itu ada 3 jenis. Yang pertama dengan kata-kata. Contohnya, himpunan A itu adalah nama buah yang berawalan huruf A. Himpunan A adalah nama buah yang berawalan huruf A. Cara menyajikan himpunan yang kedua yaitu dengan mendata anggotanya. Jadi yang tadi dengan kata-kata nama buah berawalan huruf A, buah berawalan huruf A itu apa aja? Ada apel, anggur. Jadi dengan mendata anggotanya itu maksudnya ya nama buah berawalan huruf A itu ada buah apa aja. Jadi anggotanya siapa aja. Yang ketiga dengan notasi. Dengan notasi itu seperti ini. Dibacanya X, di mana X adalah buah berawalan huruf A. Jadi kalian tinggal menambahkan X garis lurus tegak kecil. X ini artinya di mana. Huruf E, kayak huruf E ini artinya dibaca di mana. Jadi X, di mana X adalah buah berawalan huruf A. Sampai di sini paham ya? Nah, macam-macam himpunan itu ada 2. Di sini sudah bagi menjadi 2. Yang pertama himpunan semesta. Himpunan semesta itu adalah himpunan yang mencakup semua himpunan yang dibicarakan. Jadi semua yang sedang dibicarakan itu termasuk ke himpunan apa? Lambang himpunan semesta itu biasanya dilambangkan dengan huruf S. S-nya ini kapital ya. Jadi himpunan itu S-nya S kapital. Contohnya seperti ini. Ustazah punya himpunan A, isinya merah, kuning, hijau. Jadi semestanya, himpunan semestanya adalah merah, kuning, hijau. Itu termasuk ke dalam apa? Di sini Ustazah tuliskan merah, kuning, hijau itu warna. Warna pelangi juga. Jadi semestanya adalah warna dan warna pelangi. Jadi yang contoh ini merah, kuning, hijau ini membicarakan tentang apa? Paham ya? Nah, contoh yang kedua, B, himpunan B isinya kambing, kucing. Jadi semestanya kambing dan kucing itu termasuk apa? Di sini Ustazah tulis kambing dan kucing termasuk nama hewan. Jadi semestanya adalah nama hewan. Bisa juga hewan berkaki 4. Bisa juga hewan berawalan huruf K dan seterusnya. Jadi yang penting kambing dan kucing itu termasuk di dalamnya. Paham ya? Nah, yang kedua yaitu himpunan kosong. Kosong bukan 0 ya, beda. Kosong itu artinya himpunannya tidak mempunyai anggota. Jadi tidak ada anggota satupun. Lambang dari himpunan kosong itu dengan kurung kurawal
di dalamnya nggak usah diisi apa-apa, kosong ya. Jadi cukup kalian buat kurung kurawal, atau seperti ini, 0 dikasih garis miring. Jadi ini lambang himpunan kosong. Jadi lambang himpunan kosong itu ada dua ya. Yang pertama kurung kurawal yang tidak ada isinya di dalamnya, atau huruf 0 terus dikasih tanda garis miring. Jadi kalian boleh pilih salah satu, boleh yang kurung kurawal, boleh yang 0 dikasih garis miring. Nah, contoh himpunan kosong itu seperti ini. Hewan berkaki satu, kan tidak ada ya hewan berkaki satu, jadi dia tidak punya anggota. Artinya hewan berkaki satu termasuk ke himpunan kosong. Ada juga nama bulan diawali huruf Y, kan tidak ada. Adanya Februari, Januari, Maret, Agustus, kan tidak ada yang berawalan huruf Y ya. Jadi itu merupakan himpunan kosong. Sampai di sini paham ya? Selanjutnya kita masuk ke diagram Venn. Apa itu diagram Venn? Diagram Venn itu adalah cara menyajikan himpunan dengan bentuk diagram. Jadi ada diagram Venn. Diagram Venn itu seperti ini contohnya nanti. Bulat-bulat ya. Diagram Venn itu biasanya berupa lingkaran yang berada di dalam persegi. Selanjutnya operasi pada himpunan. Operasi yang pertama yaitu irisan. Irisan adalah anggota yang sama dari dua himpunan. Jadi ada dua himpunan, irisannya itu anggota yang sama. Letak irisan pada diagram Venn berada di tengah. Jadi yang tengah-tengah ini ya, yang diarsir warna toska. Contohnya seperti ini. Ustazah punya semesta 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 11. Himpunan A-nya adalah 2, 3, 5, 7, B-nya 1, 3, 5, 7, 9. A irisan B, jadi kalian lihat A dan B yang sama angka berapa? 3, 5, 7. Jadi yang sama adalah angka 3, 5, 7. Ini ya, 3, 5, 7 letaknya berada di tengah. Paham ya? Yang kedua yaitu gabungan. Gabungan di sini adalah gabungan dari anggota-anggota himpunan. Jadi semua himpunan A dan himpunan B, anggota dari himpunan A dan himpunan B. Nanti yang sama cukup kalian tulis satu kali. Contohnya seperti ini. Ustazah punya semestanya sama seperti tadi. 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 11. A 2, 3, 5, 7. B 1, 3, 5, 7, 9. Jadi gabungan dari himpunan A dan himpunan B adalah ya ini anggota A dan anggota B, tinggal kita tulis yang sama ditulis satu kali. Jadi ada angka 1, 2, 3, 5, 7, 9. Karena 3-nya sama, jadi cukup kita tulis satu kali. 5-nya sama, kita tulis satu kali. 7-nya sama, kita tulis satu kali. Paham ya sampai di sini ya? Operasi yang terakhir yaitu selisih. Jadi jangan mikirnya selisih itu di bilangan aja. Di himpunan juga ada selisih ya. Selisih itu seperti ini kalau dibuat diagram Venn. Hanya himpunan A yang tidak di himpunan B. Jadi selisih himpunan A dan himpunan B adalah himpunan semua anggota A yang tidak menjadi anggota B. Contohnya seperti ini. Sama seperti tadi, S-nya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 11. A-nya 2, 3, 5, 7. B-nya 1, 3, 5, 7, 9. Jadi A min B, selisih A dan B adalah, kalian lihat himpunan A dan himpunan B, tulis A min B itu himpunan A yang tidak ada di B. 2 tidak ada ya di B, jadi himpunannya 2. 3 di B ada, berarti tidak termasuk. 5 di B juga ada, 7 juga ada. Jadi A min B isinya adalah 2. Sekarang kalau B min A, himpunan B yang tidak ada di himpunan A. Jadi himpunan B yang tidak ada di himpunan A adalah 1 dan 9. Paham sampai di sini?
Oke, kita masuk ke contoh soal. Diketahui S, himpunan semesta, itu isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, dan himpunan B 2, 5, 6, dan 7. Tentukan yang pertama gambar diagram Venn-nya. B, A irisan B, C, A gabungan B, D, A min B, E, B min A. Yuk, kita kerjakan. Yang A dulu, gambar diagram Venn-nya. Jadi, langkah membuat diagram Venn yang pertama kalian buat dulu persegi panjangnya. Persegi panjang. Terus semesta huruf S kapital itu letaknya di pojok kiri atas. Jadi pojok kiri atas diberi huruf S. Paham ya? Terus karena ada dua himpunan, ada himpunan A dan himpunan B, kalian buat dua lingkaran. Sekarang perhatikan, sebelum membuat dua lingkaran, cek dulu A dan B apakah ada yang sama? A dan B ada yang sama ya? Angka 2 dan angka 5. Jadi nanti lingkarannya berpotongan, lingkaran A dan lingkaran B untuk himpunan A dan himpunan B. Terus langkah pertama kalian tulis dulu yang sama dari A dan B itu yang sama angka berapa? Angka 2 dan angka 5. Jadi angka 2 dan angka 5 letakkan di tengah-tengah. Paham ya? Nah, kemudian sekarang kita isikan yang A. Tadi angka 2 dan angka 5 sudah ditulis. Sisanya adalah angka 1, 3, dan 4. Tinggal ditulis 1, 3, 4. Paham? Sama yang B juga, angka 2 dan angka 5-nya kan sudah ditulis tadi. Jadi tinggal angka 6 dan 7. Letaknya bebas, di mana aja boleh. 7 mau di pojokan sini boleh, 6 di pojokan sini boleh. Yang penting tetap berada di dalam lingkaran. Lingkaran B ya. Paham sampai di sini? Jadi penulisan anggotanya jangan lupa dikasih titik di depannya. Nulis 7 ya titik 7, nulis 6 ya titik 6, dan seterusnya. Paham? Nah, ya gunanya S ini untuk apa? Sekarang perhatikan. Himpunan A dan himpunan B itu kan ada di S semua. Yang belum ada angka berapa kita cek. Angka 1 sudah ada ya, angka 2 sudah ada, angka 3 sudah ada, angka 4 ada, angka 5 ada, 6 ada di himpunan B, 7 juga ada di himpunan B, 8. Nah, 8 tidak ada di himpunan A maupun B. Jadi 8 letaknya di luar lingkaran. Ustazah tulisnya di sini ya, titik 8. Kalian menulis di pojokan kiri atas boleh, titik 8. Kalian tulis di sini boleh, tulis di sini di bawah S boleh. Terserah, yang penting berada di dalam persegi dan di luar lingkaran. Paham ya? 9 juga belum ada, kita tulis angka 9. Letak angkanya bebas. Sampai di sini paham? Oke, ini baru yang A ya. Oke, kita lanjut yang B. A irisan B. Irisan tadi apa? Irisan itu yang sama dari anggota A dan anggota B. Lihat anggota A dan himpunan B. Himpunan A dan himpunan B yang sama angka 2 dan angka 5. Jadi A irisan B adalah 2,5. Paham? Sekarang gabungan. Gabungan itu ya himpunan A dan himpunan B ditulis semuanya yang sama, ditulis satu kali. Jadi ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 1, 2-nya kan double, jadi cukup kalian tulis satu kali. 5-nya juga double, cukup kalian tulis satu kali. Paham ya? Selanjutnya yang D, A min B. Lihat himpunan A yang tidak ada di himpunan B. 1 tidak ada ya, 1 kita tulis. 2 ada, 3 tidak ada, 4 tidak ada, 5 ada ya. Jadi A min B itu 1, 3, dan 4. Jadi yang tidak ada di himpunan B.
Sekarang kebalikannya, kalau B min A, jadi kalian lihat himpunan B yang tidak ada di himpunan A. Yang tidak ada ya, 2 ada, 5 ada, 6 tidak ada, 7 juga tidak ada. Jadi B min A isinya 6 dan 7, 6,7. Jangan lupa kurung kurawalnya harus ditulis. Jadi besok kalau misalkan ini keluar dalam tes, kalian lupa menuliskan kurung kurawal, nanti nilainya dikurangi ya. Oke, dikuranginya dikit kok. Sampai di sini paham? Oke, kalau sudah paham, demikian pembelajaran himpunan pada pertemuan kali ini. Nanti jika ada pertanyaan silahkan hubungi nomor WA-nya Ustadzah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.